Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Tsumma alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihati bi fadlihi taqsal ghayati 'adada khalqi wa ridha nafsihi wa zinata 'arshihi wa midada kalimatihi. Subhanaka ya rabbana la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im 'alal mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa qudwatina wa uswatina Muhammadin ibn Abdillah salawatu rabbina wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa azwajihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'd. Ikhwatil ahibba, uhayyikum bi tahiyatil Islam, tahiyat ahlil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala dalam menciptakan kehidupan dunia ini, Allah menjadikannya sesuatu yang kemudian bermanfaat bagi manusia. Hampir setiap lininya, hampir setiap sisinya. Jika Anda perhatikan baik-baik dan jika Anda teliti dalam-dalam, Anda akan menemukan manfaat yang besar dari setiap penciptaannya. Kalau 2 hari yang lalu kita membahas tentang pertanggungjawaban terberat, dan saya memukadimahi ceramah saya itu dengan mengatakan firman Allah Subhanahu wa taala, membacakan firman Allah Subhanahu wa taala tentang ayahsabul insanu ayyutraka sudah. Apakah manusia mengira dia diciptakan dengan sia-sia tanpa dimintai pertanggungjawaban? Maka sekarang ikhwah sekalian, saya akan memukadimahi ceramah saya hari ini yang kemudian berjudul indahnya menikmati yang halal, dengan mengatakan kepada antum semua bahwasanya telitilah, carilah semua aspek di kehidupan dunia ini, dari bentuknya nikmat, yang bentuknya nikmat, karunia, yang kemudian Anda tidak dapatkan manfaat sedikit pun di dalamnya. Bahkan ikhwah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, carilah garam yang kemudian sebutir aja, enggak usah banyak-banyak. Teliti, lihat, perhatikan, rasakan, nikmati. Anda akan mengetahui betapa pentingnya sebutir garam. Ambil dari hal yang terkecil. Gula, sebutir gula. Lihat, teliti, pandangi, saksikan, tonton, Dan yang terakhir, nikmati. Anda akan mengetahui betapa nikmatnya sebutir gula. Apalagi sebutir beras. Lihat, saksikan, teliti, perhatikan, tonton, Dan yang terakhir, nikmati. Maka Anda akan mengetahui betapa nikmatnya sebutir beras. Jadi dunia ini ikhwah sekalian dikelilingi oleh para penonton dan para penikmat. Tidak bisa diam tangannya Ustadz, jadi jauh-jauhkan HP yang muter. Mending air yang jatuh daripada HP yang muter. Pegang. Jadi ini ikhwas sekalian, dunia ini dikelilingi oleh apa? Para penonton dan para penikmat. Karena Allah menjadikan itu nikmat. Dan memang Allah yang mengatakan itu. Dijadikannya bumi ini nikmat untuk kita. Dijadikannya langit nikmat untuk kita. Dijadikannya lautan nikmat untuk kita. Itu yang besar-besar. Yang kecil-kecil saya sudah sebutkan tadi. Sebutir garam, sebutir pasir, sebutir gula, sebutir beras. Coba lihat dan perhatikan. Ada di antara manusia yang menikmatinya dan menyadarinya. Dan ada di antara manusia, ikhwas sekalian, mohon maaf, menikmatinya tetapi tidak menyadarinya. Dan ada di antara mereka ikhwas sekalian yang hanya menjadi penonton, tidak menikmati dan tidak menyadari. Perhatikan ini.
Maka lihat kehidupan ini, ikhwas sekalian. Allah jadikan dia kenikmatan-kenikmatan yang terus mengalir. Allah jadikan kenikmatan-kenikmatan yang terus mengalir. Tidak ada kenikmatan di muka bumi ini, ikhwas sekalian, yang semakin Anda hitung, ya, semakin selesai dia. Tidak. Cari kalau tidak percaya. Saya ulangi, tidak ada kenikmatan di muka bumi ini, ikhwas sekalian, yang semakin Anda hitung, Anda akan semakin selesai dalam menghitungnya. Tidak. Tetapi justru Anda ketika mau menghitung semua nikmat, Anda tidak akan mendapatkan ujungnya. Semakin diteliti, semakin dicari, semakin dihitung, semakin panjang kayaknya. Akhirnya Anda sendiri mengatakan, capek menghitungnya, silahkan menikmatinya. Akhirnya para penghitung-penghitung nikmat tadi akan kelelahan sendiri, akan keletihan sendiri untuk menghitung nikmat-nikmat tadi. Karena nikmat gak usah dihitung, dinikmati. Itulah kenapa Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Innal insana ladzalumun kaffar." Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Ibrahim, perhatikan. Wa in ta'uddu ni'matallah. Wahai manusia, seandainya engkau mencoba untuk menghitung nikmat-nikmat Allah, la tuhsuha. Engkau tidak akan dapat mampu menghitungnya. Innal insan. Sungguh manusia, kata Allah, sebahagian besarnya. Innal insana ladzalumun kaffar. Sebahagian besarnya manusia ini ladzalim, sungguh sangat zalim, kaffar, sungguh sangat kufur. Kufur apanya? Nikmatnya. Maka banyak manusia yang zalim dengan kenikmatan dan banyak lagi yang kufur terhadap nikmat. Dan antum perlu ketahui, ayat terbanyak diulang di dalam Al-Quran, firman Allah dalam surah Ar-Rahman, فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ 31 kali. Tidak ada ayat yang diulang dalam Al-Quran yang lebih banyak jumlahnya daripada ayat ini. Surah Ar-Rahman, surah yang kemudian Allah kasihkan nama surah itu sebagai namanya Allah, Ar-Rahman. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu yang mana lagi yang kau dustakan? Maka nikmat Tuhanmu yang mana lagi yang kau dustakan? Perhatikan, lagi-lagi kata kunci ya, dari ayat yang paling banyak diulang dalam Al-Quran, nikmat. Maka nikmat. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu yang mana lagi wahai manusia yang kau dustakan? Perhatikan. Kalau yang kemudian diulang-ulang sampai 31 kali dalam surah Ar-Rahman, yang menjadi ayat yang paling banyak diulang dalam Al-Quran adalah tentang nikmat. Sedangkan di surah Ibrahim tadi, ayat yang kemudian menjelaskan kepada kita, kata Allah, seandainya engkau wahai manusia mencoba untuk menghitung nikmat Allah, maka engkau tidak akan mampu menghitungnya. Sungguh manusia termasuk yang paling banyak zalim dan termasuk yang paling banyak kufur. Zalim kepada kenikmatan, kufur kepada kenikmatan. Jadi perhatikan, konsentrasi ya, judul kita apa? Indahnya menikmati yang halal. Ya, kalau antum nggak ngerti dari awal, nggak akan ngerti sampai selesai. Ya. Makanya cerna baik-baik ini. Ya. Apa tadi saya bilang? Dalam surah Ibrahim dikatakan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Seandainya engkau wahai manusia mencoba untuk menghitung nikmat. Apa yang dicoba? Nikmah. Apa yang Allah tantang kita? Seandainya engkau wahai manusia mencoba untuk menghitung apa? Nikmat. Perhatikan. Di ayat yang lain, Allah menetapkan dengan izinnya menjadikan ayat terbanyak yang diulang dalam Al-Quran, surah Ar-Rahman, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban 31 kali. Maka nikmat Tuhanmu yang mana lagi wahai manusia yang kau dustakan?
Anda ditantang menghitung nikmat, tetapi kemudian Allah memberitahu kalian, memberitahu kita bahwasanya nikmat Tuhanmu yang mana lagi yang kau dustakan, diulang sampai 31 kali. Tanda untuk apa? Untuk memberi peringatan kepada kita, saking banyaknya itu nikmat yang terdustakan, Allah ulang 31 kali. Maka nikmat Tuhanmu yang mana lagi yang kau dustakan. Maka nikmat Tuhanmu yang mana lagi yang kau dustakan. Maka nikmat Tuhanmu yang mana lagi yang kau dustakan 31 kali. Apa enggak bosan Anda dengar itu? Seandainya ada orang yang kemudian menegur Anda sampai 10 kali. Seandainya saya adalah seorang atasan yang kemudian menegur pegawai saya 3 kali saja, besok saya keluarkan SP1. 3 kali saja saya tegur, masih ngulang kesalahan, saya keluarkan SP1, saya pecat. Untuk apa mempertahankan karyawan yang tidak bisa mendengar, yang tidak ada perubahan? Nah, ikhwas sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, betapa sabarnya Allah, As-Sabur. Dia punya nama As-Sabur, Allah Subhanahu wa taala. Betapa sabarnya Allah dengan hamba-hambanya. Yang setiap kali dikasih nikmat maksiat, dikasih nikmat maksiat, dikasih yang halal mau yang haram, dikasih jalan baik mau jalan buruk. Coba, betapa sabarnya Allah. Ditutup aibnya, dikasih nikmat bermaksiat, ditutup aibnya. Subhanallah. Besok maksiat lagi, kasih nikmat lagi, tutup lagi aibnya. Besok maksiat lagi, kasih nikmat lagi, tutup lagi aibnya. Subhanallah. Berjalan berpuluh-puluh tahun. Hingga kemudian Allah tes aja nih, dites aja. Kuat gak dia? Kalau istrinya saya ambil, kalau anaknya saya ambil, atau kalau saya beri penyakit, atau kalau saya miskinkan, atau kalau saya hancurkan karirnya, atau kalau saya jatuhkan harga dirinya, atau kalau saya buka sedikit aibnya, sedikit aja. Kita ini adalah orang-orang baik karena kerahmatan Allah. Apa rahmat Allah yang paling luar biasa pada kita semua, ikhwas sekalian? Allah menutup aib-aib kita. Seandainya tidak ikhwas sekalian, maka kita adalah orang yang kemudian ketika saling bertemu, saling baku hantam. Seandainya tidak, dan seandainya Allah buka. Jadi setiap kali maksiat tulis. Maksiat tulis. Jadi bentuknya kayak sesuatu tulisan yang nggak bisa hilang. Maksiat tulis. Habis mencuri. Apa? Semua. Setiap kali maksiat tidak bisa hilang. Seandainya, ini seandainya ya. Maka ketika Anda berjalan, wih, Pak Luka, wih, berzina, wih, 20, yang dia zinahi, wih, mantan geng motor, tertulis, seandainya tertulis. Setiap kali Anda habis maksiat keluar semacam tulisan yang keluar langsung seperti tahi lalat begitu, ya, membentuk tulisan berzina, mencuri, apalagi malas sholat, ya. Apalagi kalau malas sholat, ya, tiba-tiba mau melamar, depan pintu calon mertua, dibuka pintu, di depan jidatnya malas sholat, ditutup kembali. Ya. Coba, seandainya kita berandai-andai ikhwah, ya. Coba berpikir, ya. Dan itu rahmat. Jangan dikira nikmat itu hanya bentuknya jika Anda sehat, jika Anda punya uang, jika Anda punya rezeki. Bukan ikhwas sekalian. Ditutupnya aib kita juga nikmat. Bahkan ditutupnya aib kita nikmat paling besar. Sitir. Allah Maha menutupi aib. Maka berdoalah pada Allah agar aibmu ditutup di dunia dan ditutup di akhirat. Kawan-kawan sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan. Maka jelas, ya, indahnya menikmati yang halal. Kata nikmat ini menjadi konsen kita hari ini. Kata nikmat. Bukankah kita selalu kemudian mengatakan di dalam setiap salat kita, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan hambamu jalan yang lurus. Jalan apa itu? Jalan lurus itu jalan apa, Ustaz? Kita jelaskan lagi. Sebagaimana yang diajarkan oleh Allah kepada kita. Siratal ladzina an'amta siratal ladzina an'amta alaihim
ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu kita baca. Siratal ladzina an'amta. Apa itu jalan lurus? Jalan yang di dalamnya ada orang-orang yang engkau beri nikmat. Nikmat. An'amta. Perhatikan. Jangan sekedar baca. Fahami apa yang Anda baca. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kepada orang-orang yang berada di dalam jalan itu. Para nabi, para rasul, orang-orang saleh terdahulu. Jalan orang-orang yang diridhai oleh Allah, diberikan nikmat di dalamnya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bukan jalannya orang-orang yang engkau murkai, bukan pula jalannya orang-orang yang sesat, ikhwah. Perhatikan. Jadi lihat, ya. Di dalam Al-Fatihah, surah yang wajib kita baca dalam salat. Bahkan Imam Bukhari dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, la salata liman la fatihatal kitabi lahu. Tidak akan ada salat bagi yang kemudian belum membaca Fatihatul Kitab, membaca surah Al-Fatihah dalam salatnya. Tidak ada salat. Iya. Nah, ikhwas sekalian dilakukan oleh Allah, dijadikannya Al-Fatihah sebagai syarat diterimanya salat. Anda baca diterima, tidak baca tidak diterima. Bahkan para ulama mengatakan seandainya ada yang kemudian salat dengan Al-Fatihah tanpa membaca surah yang lain, maka telah sah salatnya. Dan seandainya ada yang kemudian dalam salatnya membaca semua surah dari Al-Baqarah sampai An-Nas tanpa Al-Fatihah, maka tidak akan sah salatnya. Ya. Betapa kuatnya ini sebuah surah bernama Al-Fatihah yang di dalamnya ada doa yang paling banyak dibaca kaum muslimin, tetapi paling banyak menyesatkan kaum muslimin. Kenapa? Karena itu tadi yang saya katakan, banyak yang membaca tidak menyadari, banyak yang membaca tidak mengamalkan. Pernah dalam sebuah majelis, ya, di Sudan, saya bertanya kepada para tulab, ya, abnai, mad du'a aktsaru syai' qara'ahu nas. Apa doa yang paling banyak dibaca oleh para manusia? Di antara mereka, ya, di antara teman yang hadir mengangkat tangan. Qaulullah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Perkataan Allah, doa yang diajarkan oleh Allah dalam surah Al-Baqarah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kami keselamatan di dunia dan keselamatan di akhirat, dan jauhkanlah kami dari api neraka. Apa kata Syekh? La. Tidak. Lalu Syekh kemudian mengatakan, bal qaulullah ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tetapi yang benar, doa yang selalu dibaca dan paling banyak dibaca oleh manusia adalah ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan yang jalan yang dimana orang-orang kau beri nikmat di dalamnya, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, bukan jalan orang-orang yang engkau murkai ya Allah, dan bukan jalan orang-orang yang sesat. Nah, ikhwas sekalian, maka perhatikan, ini dibaca berulang-ulang. Banyak manusia. Tetapi apa kata Syekh? Lakinnan nas la yatadabbarun wa la ya'malun. Tetapi manusia sungguh disayangkan dengan membaca doa itu dalam salatnya, la yatadabbarun. Mereka tidak bertadabbur, tidak menghayati. Wala ya'malun, dan mereka tidak beramal. Maka diketahui ikhwas sekalian, pentingnya mengetahui mana nikmat yang Allah berikan kepada kita di muka bumi ini dari berbagai macam sisinya. Pentingnya mengetahui bahwa nikmat adalah hal yang paling bisa membuat kita bahagia di muka bumi ini, atau justru menjadikan kita bersedih di muka bumi ini. Nikmat menjadikan kita seorang mukmin sejati atau menjadikan kita seorang kafir sejati, waliyadzubillah. Nikmat menjadi hal yang kemudian Allah menantang kita. Seandainya ada di antara kalian mau menghitungnya, kata Allah, engkau tidak akan sanggup menghitungnya. Nikmat yang menjadikan doa yang paling banyak kita baca dalam salat kita,
dalam keseharian kita, dalam sehari saja ada 17 rakaat, ikhwas sekalian. Itu menjadi kewajiban, 17 rakaat, 17 kali kita baca doa itu. Di setiap rakaatnya Al-Fatihah. Di setiap Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Setiap rakaat Al-Fatihah. Setiap Al-Fatihahnya ihdinas siratal mustaqim. Dibaca lagi. Belum kalau Anda sholat duha, belum kalau Anda sholat hajat, belum kalau Anda tahajud, belum kalau Anda witir. Bisa jadi dalam sehari semalam Anda sholat 50 rakaat, sehari itu Anda baca doa ihdinas siratal mustaqim 50 kali. Itu di luar jika Anda berdoa di luar sholat. Coba perhatikan. Dijadikannya nikmat, dihadapkannya di hadapan kita, tetapi banyak yang kemudian la yatadabbarun wa la ya'lamun wa la ya'malun. Mereka tidak bertadabbur dengan nikmat itu dan mereka kemudian tidak beramal dengan nikmat itu. Makanya kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dan ini juga nikmat terbesar kita bagi umatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha afala yatadabbaruna al-Qur'an. Tidakkah mereka mentadabburi Al-Qur'an? Nikmat, mukjizat terbesar, termulia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Qur'an. Rasulullah SAW punya banyak mukjizat, ikhwas sekalian. Punya banyak mukjizat. Nikmat dan mukjizat terbesarnya Rasulullah SAW yang tidak dimiliki oleh Nabi sebelumnya dan orang-orang setelahnya, dan tidak dimiliki oleh Rasul-Rasul sebelumnya dan orang-orang setelahnya, adalah nikmat Al-Quran. Tetapi apa kata Allah tentang Al-Quran bagi orang-orang yang kemudian mendapatkan nikmat Al-Quran? Anda menyaksikannya, Anda melihatnya, bahkan Anda mengkoleksinya, tetapi kemudian Anda tidak bertadabbur dengannya. Kata Allah, afala yatadabbaruna al-Quran. Tidakkah mereka bertadabbur dengan isi Al-Quran? Ketika baca ayat, tadabburi. Afala yatadabbaruna al-Quran. Atau kata Allah, am ala qulubin aqfaluha. Ataukah hati-hati mereka telah terkunci? Ataukah hati-hati mereka telah kotor sehingga mereka sulit untuk membaca Al-Quran? Utsman bin Affan radhiyallahu anhu mengatakan dalam sebuah perkataannya, lau tahurat qulubukum, seandainya bersih hati-hati kalian, ma syabi'atum min tilawati kalami rabbikum, kalian tidak akan pernah bosan dalam membaca ayat-ayat perkataan Tuhan kalian. Seandainya hati-hati kalian bersih, maka kalian tidak akan pernah bosan membaca ayat-ayat perkataan Tuhan kalian. Subhanallah. Berarti orang yang kemudian mendapatkan nikmat Al-Quran, mukjizat terbesarnya Rasulullah, nikmat terbesarnya kaum muslimin, yang kemudian memberikan petunjuk, memberikan jalan yang lurus. Yang mana jalan yang lurus itu nikmat terbesar juga. Bukankah Allah mengatakan, inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Isra, inna hadzal qur'an, sungguh Al-Qur'an ini yahdi lillati hiya aqwam, memberi petunjuk ke jalan yang lurus bagi orang-orang yang kemudian bersikap lurus sesuai dengan syariah, sesuai dengan tuntunan Rasulullah, lurus. Tidak mau coba-coba yang halal, yang haram, tidak mau coba-coba yang syubhat, menjauhi, lurus. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal halala bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas faman waqa'a fi syubhati waqa'a fil haram. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya yang halal-halal jelas, yang haram-haram jelas. Di antara keduanya umur mushtabihat, perkara-perkara syubhat. Syubhat itu tidak jelas halalnya, tidak jelas haramnya. Yang jelas-jelas aja. Kalau masih belum jelas, jangan mau. Kenapa? Karena kata Rasulullah SAW dalam lanjutan hadis ini, faman waqa'a fis syubuhat waqa'a fil haram. Siapa yang kemudian jatuh pada perkara yang gak jelas-jelas ini, saufa yaqa' fil haram, akan jatuh kepada yang haram.
Orang laki-laki sudah melamar. Akhwatnya yang sudah dilamar, sudah halal atau belum? Jawab, halal belum? Jadi dia lamar, sudah lamaran, keterima. Ya. Sudah halal atau belum? Boleh pegangan tangan? Boleh pegangan tangan? Boleh apa enggak? Yakin? Iya. Boleh pegangan tangan? Enggak boleh. Baik. Sekarang, rangkulan boleh? Enggak boleh. Jalan ke mall bareng boleh? Kenapa kok jadi kurang tegasnya? Tadi bilang boleh pegangan tangan? Tidak. Boleh rangkulan? Tidak. Jalan ke mall bareng? Boleh apa tidak? Baik. Sesuatu yang tadinya haram bisa jadi halal hanya sepersekian detik. Dengan ijab kabul saja. Terbuka semua matanya kalau dengar kata ijab kabul. Luar biasa. Tadi saya ceramah keringat-keringatan, tunduk semua. Sepersekian detik yang haram, ikhwas kalian, jadi halal. Tadinya pegangan nggak boleh, jalan ke mall nggak boleh, rangkulan nggak boleh, natap lama-lama nggak boleh. Kalau sebentar boleh nggak Ustaz? Boleh. Berapa Ustaz? 0,0000 sekian detik. Bagaimana itu Ustaz? Nggak tahu juga. Nah ikhwas sekalian, perhatikan. Dari yang tadinya nggak boleh, sekarang saya tanya, bagi laki-laki, perempuan itu masuk nggak? Kalau kita katakan kategori nikmat yang tadi kita bahas, masuk atau tidak? Jangan munafik ya. Kencang-kencang sedikit. Masuk atau tidak? Masuk. Jomblo. Iya. Anak mim, gak usah kencang-kencang anak mim. Iya. Belum usianya. Iya. Sekarang saya tanya, wanita ikhwas kalian, termasuk nikmat Allah yang perlu disyukuri atau tidak? Mau jadi penikmat atau penonton? Apa? Panas saya. Iya. Penonton atau penikmat? Wih, kencangnya. Subhanallah. Boleh nggak kita menikmati wanita yang halal bagi kita? Boleh? Boleh atau tidak? Boleh. Dan subhanallah ikhwas kalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maha adilnya Allah kepada kita ikhwas kalian. Dijadikannya yang tadinya haram hanya sepersekian detik, Anda sudah bisa melakukan apa saja. Bahkan kata Rasulullah SAW, seandainya ada makhluk yang bisa disuruh untuk sujud, maka aku akan sujud, aku akan berikan perintah kepada istri-istri untuk sujud pada suami-suaminya. Subhanallah. Seandainya makhluk diperbolehkan untuk sujud, kata Rasulullah SAW, maka akan aku perintahkan para istri untuk sujud kepada suami-suaminya. Saking bahayanya, saking nikmatnya, itu yang namanya kehalalan dalam Islam. Besok-besok kalau ceramah kasih turun dulu. Ini baru muqaddimah. Sudah atau lanjut? Saya terserah ji antum. Boleh lanjut atau stop aja nih? Lanjut atau stop? Waktu namitawa. Biar stop dulu di. Lanjut semangatnya ya. Ikhwas kalian perhatikan ya. Seandainya ada makhluk kata Rasulullah yang boleh diperintah untuk sujud, maka kata Rasulullah, maka aku akan perintahkan istri-istri untuk sujud pada suami-suaminya. Nah sekarang perhatikan ikhwan, indahnya menikmati yang halal. Bukan hanya wanita, rezeki, apalagi semuanya. Kalau halal, sedikitnya nikmat, banyaknya karunia. Halal, sedikitnya nikmat, banyaknya karunia. Tambahan, berarti ada tambahan. Karunia itu banyak. Nikmat yang terus bertambah. Itu bisa kita katakan karunia. Dan ikhwas sekalian yang dimuliakan oleh Allah, fitrah, sangat fitrah bagi manusia. Diciptakannya kita berpasang-pasangan agar kita kemudian mengenal bahwa kita ini berpasang-pasangan. Wa khalaqnakum azwaja, kata Allah, dan kami jadikan kalian, kami ciptakan kalian azwaja, wa khalaqnakum azwaja, wa ja'alna naumakum subata, wa ja'alna al-laila libasa, wa ja'alna an-nahara ma'asha. Iya.
Surah apa, Nak? Surah apa, Nak? Surah apa? Bukan kamu, Nak. Itu belakangmu ya. Surah apa? Surah apa? Surah apa? An-Naba. Ya. Apa kata Allah? Wa khalaqnakum azwaja. Kami jadikan kalian berpasang-pasangan. Wa ja'alna bainakum subata. Lalu kami jadikan di antara kalian ada keterikatan satu sama lain. Ketertarikan satu sama lain. Wa ja'alna al-laila libasa. Kami jadikan malam kalian pakaian bagi kalian. Iya. Pakaian, Cika. Iya. Pakaian. Ya Allah, luar biasa bahasa Al-Quran ya. Wajah, subhanallah. Iya, nggak bisa ditafsirkan ya. Ini saya baru bahasa ini ya. Belum kalau kita bahas tentang hurun ain, bidadari yang jelita, ikhwah. Iya. Nikmat gak wanita itu? Nikmat atau tidak? Kalau nggak nikmat gak disebutkan dalam Al-Quran. Iya. Bahkan disebutkan dengan muwasafatnya, dengan sifat-sifatnya. Subhanallah. Istri saya kalau saya baca surah Ar-Rahman kencang-kencang, pelan-pelan maki. Iya. Wa hurun ain ka'amthalil lu'lu'il maknun. Subhanallah. Iya, jangan bisa terjemahkan ikhwah, iya. Nanti baper antum pulang, iya. Serius, apalagi yang belum punya istri sampai malam ini, demi Allah, seandainya besok pagi kiamat, Anda adalah orang paling merugi hari ini. Saya tidak usah terjemahkan. Iya. Subhanallah. Capek toh membuli. Iya. Subhanallah. Apalagi sudah punya hafalan Quran. Iya. Sudah 30 juz hafalannya. Kenapa ambil tisu? Tisuku ini rusak. Ya Allah. Jangan kau baper. Ya Allah. Perlu gak dijelasin masalah hurun ain? Ya Allah. Ya Rabb. Hurun ain. Bidadari yang jelita, ikhwah. Subhanallah. Siapa yang gak mau nih? Iya. Saya aja mau. Iya. Wa hurun ain. Dan bidadari yang jelita. Ka'amthalil lu'lu'il maknun. Bagaikan mutiara yang sangat indah terjaga. Iya. Subhanallah. Dikatakan seandainya bidadari di surga turun ke bumi, ikhwas sekalian. Iya. Keluar semua bola mata kita. Iya. Saking cantiknya itu bidadari sana. Tetapi subhanallah, Allah jadikan kelak istrinya orang-orang saleh menjadi bidadari yang kemudian para bidadari di surga iri kepada mereka. Allah. Para akhwat di atas. Iya. Istrinya orang saleh, bukan jomblowati yang dikatakan. Iya. Iya. Tapi kalau ada yang belum, memang nggak ada jodohnya, iya, solehahkan saja dirimu. Insya Allah engkau akan jadi bidadari akhirat kelak. Kasusah juga ikhwah. Iya. Bagaimana tahu akhwat? Apa mau lakukan? Iya. Sedangkan yang hadir majelis-majelis begini banyak yang pengecut. Iya. Iya. Masa iya kemudian akhwat tulis kertas dari di atas lalu kemudian lempar di bawah. Iya, siapa yang dapat langsung buka. Siapa saja yang dapat kertas ini, iya, hubungi nomor ini. Masa mau begitu kodong caranya? Iya. Sudah sampai seperti itunya karena terlalu banyaknya laki-laki yang kemudian soleh tetapi tidak berani mencari yang solehah. Iya. Ini yang saya katakan, para jomblo itu banyak yang pengecut. Iya. Bahkan saya buat quotes tadi pagi. Siapa yang lihat quotes saya di Facebook tadi pagi? Iya. Antum baca? Iya. Apa saya katakan ikhwas sekalian? Di dalam kemudian masalah mencari pasangan ikhwas sekalian, bukan hanya butuh ilmu, ya, bukan hanya butuh yang lain, tetapi mencari pasangan butuh keberanian. Ya. Karena para wanita itu bukan jemuran yang harus selalu digantung. Iya. Iya. Mereka kalau mau diambil, iya. Ketawa akhwat di atas ya, dalek no. Iya. Nah iya akan ke akhwat di atas. Iya. Ini menjadi bukti ikhwas sekalian. Iya. Banyaknya akhwat datang talim, subhanallah, pulang malam sendiri. Mending kalau naik mobil, kalau naik Grab. Mau bayar mobil Grab, pikir-pikir. Iya, terpaksa motor. Dan dia tahu ini bukan ikhwah. Berharap di kodok, ya Allah, seandainya ada suamiku.
Ada videoku di atas kan? Matikan. Iya. Sadar kok kodongnya ya, keras kehidupan, keras sekali, iya. Antum masa ndak peka, antum pulang taklim lihat akhwat, lihat HP-nya terus kodong. Bukan siapa dia tunggu, kok sadar semua, iya. Apalagi kalau akhwatnya sudah bernikah, subhanallah. Ikhwah lewat, tiba-tiba akhwatnya terpaksa harus pakai helm, iya. Dan diantar oleh orang yang tidak dia kenal. Mending kalau diantar pulang ke rumahnya. Kalau ke rumahnya yang satu, kok apa? Coba miris saya akhwat, miris sekali. Iya. Mau dilarang taklim ilmu, iya. Mau disuruh antar ikhwah pulang, nggak boleh. Coba kasih solusi. Apa solusimu? Solusinya apa? Apa? Halalkan. Gaya halalkan. Boronya siap kok. Siapa akhwatnya? Kalau perlu kita kasih jadi hari ini satu orang, mau? Iya. Percobaan, ya. Siapa yang bilang halalkan? Ayo sini kau, saya akan ijab kaul. Telepon walinya itu akhwat, iya. Ditelepon walinya. Kenapa Pak? Iya. Pak Tabe datang ke masjid. Di mana? Belakang rumah sakit Faisal. Iya. Markas Imam Malik, Masjid Nur Hikmah. Kenapa Ustaz? Iya. Mau saya kasih nikah anak perempuan tak? Kenapa? Daripada naik Grab pulang. Iya. Lebih baik Pak, ini ada ikhwah sudah siap bilang halalkan. Iya. Apa dia bapaknya? Apa dia bilang bapaknya? Jangan Ustaz, saya pergi jemput anakku. Mau apa? Kodong, iya. Nah ini kalau maghrib isya tidak cukup bahas begini nih sebenarnya, iya. Tablik akbar ini, iya. Iya. Nanti kita buat tablik akbar sama Ustaz Harman toh. Iya. Judulnya ya tentang halalkan atau ya, kau yang lebih tahu. Baik, ikhwah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya langsung pada inti acara sajalah. Ya, apa yang saya mau sampaikan? Perhatikan, indahnya menikmati yang halal. Karena nggak ada ikhwah sekalian, sesuatu di muka bumi ini selezat apapun, senikmat apapun, kalau dia haram tidak akan Anda temukan bagaimanapun keadaannya. Seseorang akan menikmati yang haram, meski itu banyak, meski itu kemudian berlimpah, tidak akan pernah Anda mendapatkan mereka berpuas dengan itu. Tidak akan pernah. Semua yang haram, dengarkan ini. Dan saya adalah orang yang paling sering mendengarkan curhatan-curhatan orang-orang yang telah penikmat-penikmat haram. Semua yang haram, ikhwah, sebanyak apapun, ya, selezat apapun, senikmat apapun, akan menimbulkan kejenuhan dalam hati. Tanyakan pada mereka yang selalu bermain wanita. Tanyakan pada mereka yang selalu gonta-ganti pacar. Tanyakan pada mereka yang selalu mengambil makanan-makanan yang haram. Tanyakan pada mereka yang masih menggunakan riba. Tanyakan pada mereka yang kaya dengan uang dan dengan jalan yang haram. Tanyakan pada mereka, apakah ada ketenangan dalam hidup? Apakah ada ketenangan dalam jiwa? Demi Allah ikhwas sekalian, potong telinga saya. Seandainya ada orang yang menikmati yang haram, lalu dia tenang hidupnya. Kalla wala. 10 tahun mungkin iya, 20 tahun mungkin iya, 30 tahun mungkin iya, mereka masih menikmati. 40 tahun mungkin iya, 50 tahun mungkin iya. Tapi mohon maaf ikhwas sekalian, ketika sakarat datang, ketika ajal menjemput, demi Allah, dialah orang yang paling menyesal. Maka sebelum yang haram terlalu banyak dinikmati oleh orang-orang yang tidak mengerti tentang yang haram, maka nikmatilah yang halal, saudara sekalian. Selama Allah membuka pintu halal, carilah, kejarlah, dapatkanlah, nikmatilah. Carilah, kejarlah, dapatkanlah, nikmatilah. Anda tahu nikmatnya banyak, Anda tahu nikmatnya luas,
Anda tahu betapa Allah Maha Pemurah, betapa Allah menutup aib-aib. Anda tahu betapa banyak nikmat Allah, dan Anda harus tahu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ad-dunya mata' wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang sahih, dunia ini dipenuhi dengan kesenangan-kesenangan. Ad-dunya mata' wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah. Dunia ini dipenuhi dengan kesenangan-kesenangan, ikhwas sekalian, dan kesenangan yang paling menyenangkan dalam kehidupan dunia, al-mar'atu salihah, istri-istri yang salihah. Kata siapa ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka saya selalu katakan kepada teman-teman yang sudah memiliki, masya Allah, mobil, rumahnya ada, keuangannya mapan, lalu kemudian ketemu saya dalam keadaan belum menikah, saya katakan, subhanallah, miskin ente. Saya katakan. Bahkan di Sudan itu, ikhwas sekalian, bagi orang-orang yang kemudian sudah punya kemapanan seperti tadi, kemampuan seperti tadi, lalu kemudian dia belum menikah, dikatakan apa? Miskin. Kata-kata miskin itu adalah candaan orang-orang di negeri Arab biasanya kepada orang-orang yang kemudian belum menikah. Dikatakan miskin. Kenapa miskin? Kenapa miskin, ikhwan? Kenapa julukannya sampai dikatakan miskin? Ya. Kenapa julukannya sampai dikatakan miskin? Karena semua nikmat yang dia punyai, kalau masih dinikmati sendiri, belum dinikmati dengan istri salihah, maka tidak ada rasanya dan tidak ada nikmatnya. Saya berikan Anda tiket. Ya. Kemana saja, tempat yang indah pemandangannya, saya berikan tiket sendiri. Hotel bintang 5 sendiri. Ya. Masya Allah, lihat kasur masuk. Saya mohon maaf, saya pulang Turki karena sendiri. Ini udah punya istri nih. Ya. Buka kamar, ya Allah, mubadirnya nih kasur. Ya. Besar. Ya. Ya. Masuk kamar mandi, ya Allah. Seandainya ada istri, mandi sama-sama. Sunnah atau tidak? Sunnah atau tidak? Sunnah. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan dalam sebuah hadis, saya pernah mandi dalam satu bejana bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sunnah atau tidak? Sunnah. Ya. Mubadzir, ya Allah. Ya. Saya tidak bisa bayangkan, ikhwas sekalian. Sudah bisa. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ya. Saya tidak bisa bayangkan betapa kuatnya itu orang yang sudah menjomblo 20 tahun. 30 tahun. Maka kata Umar bin Khattab radhiyallahu anha ketika melihat orang yang belum menikah, dia katakan apa? Imma antakuna ahmak wa imma antakuna fajiran. Entah engkau termasuk orang yang bodoh karena tidak mau mencari yang halal, atau engkau termasuk orang yang penikmat dosa, fajiran. Bagaimana kalau saya katakan itu pada jomblo-jomblo? Angkat tangan coba jomblo. Ya. Masya Allah, yang tinggi. Saya doakan yang angkat tangan cepat jodohnya insya Allah. Deh banyaknya, subhanallah. Ya, masih angkat tangan dulu, Ya. Deh, subhanallah. Jangan-jangan sepakat kok semua datang ini. Ya. Tuh angkat tangan lagi, belum. Saya aja masih angkat tangan nih. Sekarang saya tanya antum semua yang angkat tangan, mau menyegerakan yang halal atau tidak? Mau menikmati yang halal atau menonton yang halal? Apa mau? Saya bilang, anak Mim diam-diam dulu ya. Jangan codoh dulu nak. Ya. Angkat tangan dulu. Ini nak, kakak-kakakmu ini jangan diikuti jejaknya nak. Ya. Tuh angkat tangan semua. Ya. Saya tanya dulu, mau menikmati yang halal atau mau menjadi penonton yang halal? Sekarang saya tanya, mau yang halal atau yang haram? Baik, mau disegerakan atau mau ditunda? Kapan? Itu bisa bencinya sama jomblo. Ditanya, siap, semangat, ditanya kapan? Sedangkan itulah jawaban kodong yang paling ditunggu sama teman-teman yang di atas kodong. Kapan? Jangan terlalu banyak teorimu semua. Pertanyaan dan jawaban yang paling dibutuhkan oleh mereka yang ada di atas, ikhwas kalian. Kapan? Kau datang ketuk pintu rumahku. Kau temui orang tuaku. Kau
kau sampaikan niat baikmu. Kau jadikan aku pasangan hidupmu. Ya Allah. Sekarang saya tanya, indah nggak kalau kita menikmati yang halal? Indah atau tidak? Semua sudah disunnahkan. Bayangkan disunnahkan. Iya. Nggak usah saya bahas di sini adab-adab berjima. Iya. Pulang antum nggak bisa tidur semua. Wallahi. Iya. Demi Allah. Ya. Dalam agama ini nggak boleh ada yang ditutup-tutupin. Semua harus dijelaskan. Bagaimana doa berjima? Bagaimana Rasulullah kalau mau memulai berjima dengan istrinya? Kalau saya jelaskan sekarang ikhwas kalian, demi Allah, jomblo nggak bisa tidur. Saking bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan kita bercinta yang indah. Salah satu sunnah sebelum berjima diajak untuk bercanda. Iya. Ya. Ada muqaddimahnya, subhanallah. Sudah. Ya. Iya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lain kali tidak mau cari judul yang begini. Iya. Saya sendiri yang tidak habis-habis. Iya. Tablik akbar aja. Kalau kayak gini nggak kuat. Iya. Kasihan teman-teman yang jomblo. Iya. Baik, teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, saya tidak mengajak Anda untuk bercanda. Dalam setiap ketawa tadi harus ada pemikiran. Dalam setiap sindiran saya tadi harus ada action. Harus ada yang apa yang mau dilakukan setelah ini. Pulang rencanakan. Besok jangan mau tunda. Besok. Iya. Coba dulu. Iya. Coba saja. Besok datangin itu rumahnya akhwat yang kau sudah keker stalking sejak 30 tahun yang lalu. Saya tahu, kalau kebiasaanmu saya tahu. Saya ini murabbi banyak komunitas. Bukan begitu Razak? Iya. Bukan begitu Arman? Iya. Sahabat Hidayah, iya. Sahabat Hijrah, iya. Apalagi Barbarossa. Jumlahnya 200 lebih ikhwas kalian. Iya. Saya tahu kau isi HP-nya. Iya. Kalau saya buka history Facebook-nya, nama Fulanah menjadi peringkat pertama. Nggak bisa kok bohong. Stalkingnya 30 tahun, yang nikahi sahabat sendiri. Sakit sini kok. Bayangin. Di stalking hari-hari, dibaperin statusnya. Kalau dia sakit, ikut sakit. Kalau dia sedih, ikut sedih. Yang nikahin sahabat sendiri. Syukur-syukur kalau kau tidak jadi MC-nya. Coba. Geleng-geleng kepala Arman ya. Bayangkan ikhwah, daripada besok datangi rumahnya habis sholat subuh, ketuk pintunya. Bukan pintu kamarnya, pintu rumahnya. Ketuk pintu rumahnya ikhwah. Kalau dibukakan bapaknya, kasih senyuman dulu bapaknya. Berikan salam yang diajarkan oleh Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih senyum. Kalau bapaknya tersenyum, masuk. Kalau tidak, lari pokok. daripada menghadap pakai peci. Gagah-gagahi sedikit muka. Usaha. Perlu nggak usaha dalam Islam? Perlu. Iya. Ikhtiar namanya. Gagah-gagahi sedikit mukamu. Cuci motormu. Usaha. Betul. Usaha jika usaha aja dulu. Iya. Bagaimana komandan? Aman. Ya. Coba aja dulu. Iya. Sampai depan rumah. Iya. Baca apa? Doanya Nabi Musa. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Musa alaihissalam ketika mau ketemu Fir'aun baca doa ini. Ini doa selalu saya baca dalam muqaddimah saya. Perhatiin nggak? Selalu nggak perhatiin? Kalau saya setiap kali ceramah pasti saya baca Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Ya, ini doa siapa? Musa, nabi, rasul. Orang yang diberikan kenikmatan oleh Allah dapat berbicara dengan Allah, dijuluki kalimullah, Musa. Ya, bayangkan baca doa sebelum ketemu Fir'aun apa? Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Doanya siapa? Musa. Apa kata Musa? Rabbi syrahli sadri, ya Allah lapangkan dadaku. Wa yassirli amri, ya Allah mudahkan urusanku. Wahlul 'uqdatam min lisani, lepaskan ikatan-ikatan yang ada di lidahku.
Yafqahu qawli, agar mereka orang-orang yang mendengarkan ucapanku mengerti apa maksudku. Kan susah. Kau mau lamar, dikira kau minta sumbangan. Betul gak? Susah kan? Susah. Jadi harus atur bahasa. Ya. Setelah disiapkan, buat konteks kau dong, buat konteks. Saya sebelum menghadap mertua ikhwas kalian. Iya. Ya. Bayangkan sebelum menghadap mertua. Calon mertua ini, calon mertua yang sekarang sudah jadi mertua. Sebelum menghadap ikhwas kalian, di motor itu tidak berhenti saya berpikir, apa dulu dibahas? Oh ini mau dulu, oh jangan ini di motor itu. Iya. Saya susun nih 1, 2, 3, 4, 5 yang akan dibahas. Ternyata ketemu mertua tidak ada yang keluar. Itu enak sekali. Sudah diatur di konsep, pas ketemu tidak ada yang keluar. Iya. Karena justru mertua bahas masalah yang lain. Ya Allah. Ya, tapi alhamdulillah jadi. Ya, yang tidak enak dibahas semua nih tidak jadi. Ikhwas kalian ya. Ya, demi Allah ikhwas kalian. Ya, para ulama banyak yang kemudian mengatakan kepada para tulab ya, pada para penuntut ilmu ya. Nasihat diantara mereka yang selalu mereka perhatikan kepada para penuntut ilmu, dan ini nasihat yang selalu kami dengar dari guru-guru kami juga. Tazawwaj ya walad, menikahlah wahai anakku. Dan jauh dari itu, qudwah kita, uswah kita, teladan kita memberikan nasihat itu. Ya ma'syarasy syabab, hai anak muda, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Siapa yang sudah mampu untuk menikah, hendaklah menikah. Fa innahu aghadda lil basari wa ahsana lil farj. Karena menikah itu menundukkan pandangan, menjaga pandangan dan menjaga kemaluan. Dan kita ketahui, orang yang tertundukkan pandangannya termasuk ciri orang beriman, dan orang yang terjaga kemaluannya. Dalam surah Al-Mu'minun Allah Subhanahu wa taala mengatakan, walladzina hum li furujihim hafizun, dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, illa ala azwajihim, kecuali bagi istri-istri mereka. Coba. Nah, ikhwas kalian, penting atau tidak? Penting. Apalagi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma taraktu fitnatan ba'di adarra 'ala rijali minan nisa. Saya tidak meninggalkan fitnah yang lebih besar setelah sepeninggalanku nanti, yang lebih berbahaya dari fitnah wanita. Maka hindari ini, apalagi antum semua dan kita semua berada di era digital. Tidak ada alasan untuk memperlambat menikah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kebenaran datang dari Allah, kesalahan, kekhilafan, dosa dan seterusnya datang dari saya, dan saya minta maaf pada antum semua dan mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan anaknya Ustadz Harman. Iya. Anak beliau lagi sakit. Ya, dan memang dalam keadaan memang persiapan operasi. Ya, kita doakan ya anak beliau, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan. Ya, kemudian diangkat penyakitnya. Ya, diberikan ketabahan, kesabaran, dimudahkan segala urusan beliau. Ustaz kita Ustaz Harman Tajang, hafizahullah taala, barusan saya ketemu, ya, dan memang butuh doa dari kita semua ikhwas sekalian. Ya. Dan ini doa adalah kewajiban kita sebagai seorang mukmin. Inilah senjata terbaik kita, berdoa, minta doa dan mendoakan. Sallallahu alaihi nabiyina Muhammadin, jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.